Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak, berjumpa lagi di podcast SIP Elite seputar informasi perpajakan 653. Mari kita kulik karena pajak tidak pelik. Kembali bersama kami bertiga, saya Lina, ada Kak Surya dan juga Kak Prisilia. Halo kawan pajak. Ya, hari ini kita akan membahas tentang ketentuan baru ya Kak ya, tentang pelaporan dan pemotongan PPh pasal 21. Nah, di YouTube kita ini udah ada Kak Prisil, Kak Surya sebenarnya materi terkait kelas PPh pajak 21 ini. ini. Ya, itu banyak ternyata peminatnya. Viral kan? Viral, termasuk viral ya. Kalau dilihat dari yang lalu-lalu ya ada hampir lebih dari 4.000 penayangan dari 4 rekaman kelas pajak itu. Jadi karena memang tinggi peminatnya dan tentunya kita ingin memudahkan wajib pajak melalui podcast ini, kita akan meringkas ya kawan pajak tentang tata cara pemotongan PPh pasal 21 dan juga tutorial cara membuat dan melaporkan SPT-nya. Nah, sebenarnya Kak Prisilia, Ya, nih, apa sih PPh pasal 21 ini Kak? Dari tadi kita nyebut PPh 21, PPh 21 ya Kak Lina ya. Jadi PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 itu adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, yaitu ada di Undang-Undang Pasal 21 Pajak Penghasilan. Gitu. Nah, Kak Lina, pajak ini nanti wajib dipotong oleh yang namanya pemotong PPh Pasal 21. Nah, siapa saja itu? Yang pertama ada pemberi kerja. Pemberi kerja ini bisa orang pribadi atau badan. Kemudian ada juga instansi pemerintah, ada juga dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain sejenis, dan juga penyelenggara kegiatan yang tentunya sebagai pemberi penghasilan gitu ya kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh orang pribadi tersebut. Tambahan nih Kak Prisil dan Kak Lina, ada pengecualian. Ada pemberi kerja yang tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak, yaitu orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha, atau yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha yang mempekerjakan orang pribadi, tapi semata-mata dilakukan untuk pekerjaan rumah tangga, seperti asisten rumah tangga gitu, atau melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas pemberi kerja. Oh iya, jadi yang patut digarisbawahi yang menerima penghasilan itu adalah orang pribadi ya, Kak Priscilla sama Kak Surya ya. Terus kemudian berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha dari pihak pemberi kerja. Pemberi kerja gitu. Jadi semisal tadi Kak Surya sempat singgung, misalnya ada pengeluaran nih kepada asisten rumah tangga, tapi dia hanya mengurusi kegiatan di rumahnya, itu tidak perlu dilakukan pemotongan yang pasal 21 tadi ya. Baik-baik. Jadi nanti untuk tarif-tarif pajaknya gimana ini Kak Prisil? Terus motongnya harus berapa sih? Oke Kak Lina, jadi untuk tarifnya itu sebetulnya ada beberapa Kak Lina. Nah, salah satunya ini menggunakan yang namanya tarif efektif rata-rata atau TER. Ini yang rame juga nih ya dibicarakan di medsos-medsos, itu ada tarif efektif rata-rata atau TER untuk menghitung pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Tapi kan ada bermacam-macam pegawai ya Kak Lina ya. Nanti secara lengkapnya kawan pajak bisa lihat atau baca-baca nih di PP 58 tahun 2023 dan juga PMK 168 tahun 2023. Tapi tenang, tidak perlu dihafal Kak Lina, Kak Surya, nanti ada yang namanya e-bupot PPh pasal 21. Nah, nanti otomatis tuh terhitungkan di situ. Nanti kita tinggal masukkan jenis
pegawainya apa, nanti keluar deh pajaknya berapa, nggak perlu kita hafalkan. Ya nanti tinggal milih kode objek PPh 21-nya apa, nanti langsung kita masukkan brutonya, langsung ada nih hitungannya ya. Terhitung sendiri. Jadi kawan pajak tidak perlu nih menghafalkan berapa ya tarifnya, karena nanti sudah ada di sistem ini ya. Jadi ini ngomongin soal tarif nih Kak, apakah dengan adanya perubahan tarif tadi ada tambahan beban pajak baru Kak untuk kita yang menerima penghasilan tadi? Oke, jadi yang sering disalahpahami oleh teman-teman ya, jadi TER itu tidak merubah tarif PPh pasal 25 atau 29, PPh orang pribadi. Jadi intinya yang harus dibayarkan oleh penerima penghasilan kan PPh orang pribadi nih Kak. Tarif PPh orang pribadi nggak ada perubahan, yang berubah hanya perhitungan untuk pemotongan pajaknya aja. Jadi yang terkait hubungan kerja, karyawan misalnya, itu perubahan di pemotongan per bulannya aja. Ya yang Januari sampai November Kak ya. Betul. Yang berbeda. Nanti di Desember akan dihitung ulang oleh perusahaan. Betul. Nanti akan sama dengan potongan yang tahun-tahun sebelumnya ya Kak. Jadi jangan khawatir ya kawan pajak, tidak ada tambahan beban pajak baru terkait perubahan tarif tadi ya. Hanya berubah di Januari sampai November. Mungkin kalau yang sekarang sudah menerima penghasilan bisa dicek nih slip gajinya ya. Pasti akan ada perbedaan. Selisih dengan tahun lalu di masa pajak yang sama. Namun nanti di Desember perusahaan akan memperhitungkan kembali. Kalau memang kebanyakan ya dikembalikan ya Kak ya. Kalau memang kurang nanti mungkin di Desember ya akhirnya ada tambahan untuk kurang bayarnya tadi ya. Nah ini Kak, sekarang giliran pelaporannya nih Kak. Laporannya. Wajib dilaporkannya kapan sih Kak? Nah, untuk SPT PPh pasal 21 ini Kak, wajib dilaporkan oleh pemotong pajaknya tadi ya, itu setiap masa pajak. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kecuali jika memang di dalam suatu masa pajak itu tidak ada penghasilan sama sekali yang diberikan kepada orang pribadi. Nah, itu boleh tidak lapor untuk masa pajak itu. Tapi khusus untuk yang Desember, karena nanti ada perhitungan gitu ya Kak Lina ya, itu tetap wajib dilaporkan. Jadi sekarang ya kawan pajak, walaupun mungkin dalam 1 bulan Januari sampai November itu tidak ada pajak terutang pasal 21, harus wajib laporan ya. Selama ada pembayaran kepada orang pribadi. Jadi kalau ada pengeluaran gaji, ada imbalan kepada orang pribadi, walaupun tarifnya masih 0, tidak ada PPh pasal 21 dipotong, harus tetap laporan SPT tadi. Baik nih, mungkin ada tambahan dari Kak Surya nih. Lapornya apakah sudah bisa online Kak? Oh, lapornya bisa Kak, lewat online melalui Pajak Go ID di menu e-Bupot PPh 2126. Jadi kawan pajaknya nggak perlu nih datang ke kantor pajak tiap bulan untuk pelaporannya. Nah, untuk tutorialnya kita udah siapin nih untuk kawan pajak. Selamat datang di tutorial e-Bupot PPh 21. Untuk mengakses e-Bupot PPh 21 dilakukan melalui djponline.pajak.go.id. Apabila kawan pajak belum memiliki akun DJP Online, silahkan mendaftar terlebih dahulu di sini. Masukkan NPWP dan EVIN yang didapat dari kantor pajak dan ikuti langkah dari aplikasi selanjutnya. Setelah berhasil membuat akun, kawan pajak dapat login di DJP Online. Untuk pertama kali, kawan pajak harus mengaktifkan fitur e-Bupot 21 pada menu profil, lalu klik aktivasi fitur. Klik pada e-Bupot 2126, kemudian klik ubah fitur layanan. Setelah berhasil menambahkan fitur layanan, silahkan klik menu lapor. Kemudian pilih pra pelaporan dan pilih e-Bupot 2126. Hal yang pertama dilakukan adalah mengatur penanda tangan. Klik menu pengaturan, kemudian klik penanda tangan. Setelah itu klik tambah
dan masukkan data diri penandatangan bukti potong dan juga SPT. Klik simpan. Kawan pajak dapat mengaktifkan dan tidak mengaktifkan penandatangan melalui tombol aksi. Apabila pengurus sudah tidak aktif, maka klik tombol aksi untuk mengubahnya menjadi tidak aktif. Langkah selanjutnya adalah membuat bukti potong. Klik menu bukti potong, kemudian rekam, pilih bupot bulanan atau final tidak final. Setelah itu, masukkan tahun pajak, masa pajak, serta identitas dari orang pribadi yang diberikan penghasilan. Kemudian pilih kode objek pajak, masukkan jumlah penghasilan, dan lengkapi data-data yang diperlukan sesuai dengan yang ada di aplikasi. Kemudian klik hitung dan pilih penanda tangan, kemudian simpan. Pembuatan bukti potong juga dapat dilakukan melalui menu impor bukpot. Klik menu impor bukpot, lalu download format impor bukpot melalui menu petunjuk pengisian. Buka file impor bukti potong berupa file Excel, kemudian isi dengan data yang sesuai. Pada sheet 21, isikan dengan data-data orang pribadi dalam negeri yang diberikan penghasilan. Perhatikan keterangan di setiap kolomnya untuk mengisi data sesuai dengan format yang diperlukan. Untuk sheet 26 diisi apabila terdapat orang pribadi wajib pajak luar negeri yang diberikan penghasilan. Apabila tidak ada, pastikan data sudah dikosongkan. Kemudian klik sheet recap dan sesuaikan masa pajak, tahun pajak, serta jumlah bukti potong yang akan dilaporkan. Setelah itu, simpan file dan beri nama dengan 15 digit pertama dari NPWP. Kemudian, di belakangnya dapat menyesuaikan. Kemudian, kembali ke menu impor bukti potong. Pilih jenis bukti potong, kemudian tahun pajak, dan masa pajak yang akan dilaporkan. Klik pilih file bukti potong, kemudian pilih file bukti potong yang telah kawan pajak buat sebelumnya. Klik tombol unggah dan tunggu proses mengupload file selesai. Setelah itu, bukti potong akan divalidasi. Apabila keterangannya sukses validasi dan keterangan upload data bukti potong atau pungut berhasil dibentuk, maka kawan pajak telah berhasil melakukan impor bukti potong dan dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya. Namun apabila statusnya gagal validasi dan keterangan upload terdapat draft bukti potong yang gagal divalidasi, silahkan perbaiki file Excel kawan pajak. Klik tombol aksi lihat dan kawan pajak akan mengetahui keterangan gagal validasinya. Kemudian kawan pajak dapat memperbaiki file impor sesuai dengan keterangan gagal validasi. Setelah itu, lakukan impor ulang. Setelah berhasil membuat bukti potong, kawan pajak dapat kembali ke menu bukti potong, kemudian pilih daftar bupot pasal 21. Kawan pajak dapat melihat seluruh bukti potong yang telah kawan pajak rekam dan juga impor. Langkah selanjutnya adalah posting. Klik menu SPT masa, lalu klik posting. Pilih tahun pajak dan masa pajak yang akan kawan pajak laporkan. Kemudian klik posting.
Setelah itu, kawan pajak dapat melihat total tagihan PPh 21 yang harus kawan pajak setorkan melalui menu perekaman bukti penyetoran. Pilih tahun pajak dan juga masa pajak yang akan dilaporkan, kemudian cek tagihan perekam. Setelah mengetahui jumlah tagihan yang harus dibayarkan, kawan pajak dapat membuat kode billing pembayaran melalui menu ringkasan pembayaran. Kode billing dapat juga dibuat melalui menu bayar pada DJP online. Setelah melakukan pembayaran, kawan pajak dapat kembali ke menu perekaman bukti penyetoran. Kemudian, pilih tahun dan masa pajak kembali, lalu pada daftar bukti setor, klik tombol tambah. Masukkan NTPN yang tertera pada bukti bayar, kemudian pilih tahun pajak, kemudian klik cek surat setoran pajak. Kemudian kembali ke menu posting untuk memposting bukti penyetoran yang telah kita input. Klik posting, masukkan tahun dan masa pajak, kemudian klik tombol posting. Selanjutnya, klik menu penyiapan SPT masa PPh 2126. Setelah itu, kawan pajak akan melihat seluruh SPT PPh 21 baik yang sudah dilaporkan ataupun yang masih dalam bentuk draft. Klik menu aksi lengkapi SPT. Setelah itu, kawan pajak dapat melakukan cek pada draft SPT PPh 21. Jika seluruh data sudah benar, maka kawan pajak dapat memilih penanda tangan. Setelah itu, klik simpan. Kemudian kawan pajak akan kembali ke daftar SPT masa PPh 2126 dan akan melihat status SPT kawan pajak sedang proses posting. Klik tombol perbaharui secara berkala sampai dengan kawan pajak menemukan keterangan SPT Anda siap kirim. Kemudian, klik tombol aksi kirim SPT. Kemudian, klik tab kirim SPT. Untuk mengirimkan SPT masa PPh 21, kawan pajak memiliki dua pilihan, menggunakan sertifikat elektronik atau menggunakan kode verifikasi via email. Untuk kawan pajak yang belum memiliki sertifikat elektronik, kawan pajak dapat mengirim SPT masa PPh 21 menggunakan kode verifikasi via email. Klik ambil kode verifikasi di sini, kemudian cek email kawan pajak dan masukkan kode verifikasi yang ada di email pada kolom kode verifikasi. Setelah itu, klik kirim SPT. SPT yang telah berhasil dilaporkan akan masuk ke menu dashboard dan kawan pajak bisa mencetak SPT ataupun mencetak bukti penerimaan SPT. Selamat, kawan pajak telah berhasil membuat bukti potong dan melaporkan SPT masa PPh 21. Wah, ternyata tidak sulit ya Kak ya untuk laporan ini ya. Iya, benar banget Kak. Jadi cuma sesimpel itu loh untuk pelaporannya dan harus dilakukan setiap bulan. Jadi lebih baik online saja ya. Ya, biar tetap di rumah aja sambil lapor-lapor ya, Kak Lina ya. Apalagi kalau agak jauh ya dari kantor pajak Blitar, daripada ke sini cuman laporan 2 lembar itu ya. Iya. Lebih baik di rumah, di tempat bekerja atau di kantor gitu kan. Apalagi kalau penghasilan yang dibayarkan nggak terlalu banyak, mungkin hanya 5-10 menit selesai ya. Iya. Karyawannya mungkin 2-3 orang gitu kan. Nah, Bikin itu. bukti potong sampai laporan kan 10 menit ya Kak ya. Kalau sudah 10 menit lancar terbiasa. ya, iya udah terbiasa. Baik, kita rasa cukup ya untuk penjelasan ringkas dan juga tutorial untuk ketentuan terbaru pemotongan PPh pasal 21 ini. Semoga podcast kita bermanfaat untuk kawan pajak semua. Terima kasih sudah menonton podcast kita.
Mohon maaf apabila terdapat perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan bagi kawan pajak. Kami akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.